Bab 11 dan 12. Biarkan aku menyentuhnya, Dok. Aku kan cuma bercanda, tidak sungguh-sungguh ingin mandi bersama, ucap Naina yang masih berada di gendongan Dr. Nicholas. Dr. Nicholas yang mulai berjalan menuju kamar mandi. Bercanda? Kenapa harus bercanda? Kenapa tidak sungguhan saja? Nanti kalau aku mau bagaimana? Masa harus pakai tangan? Kan ini belum bisa tegak. Astaga, Nick sampai kehabisan kata-kata saat bicara dengan Laura. Akhirnya dia hanya terkekeh sendiri. Tiba di pintu kamar mandi, tangan Naina pun terulur untuk membuka pintu tersebut. Nicholas mendudukkan Naina di meja wastafel. Punggung Naina terpatul sempurna di dalam cermin. Semalaman aku sudah membayangkannya, jadi sekarang biarkan aku menyentuhnya, kata Nicholas. Naina langsung tahu kemana arah pembicaraan itu, pasti tentang kedua buah dadanya. Tapi bajuku jangan dicopot ya, cukup dipegang. Nicholas mengangguk kecil, pertama-tama kedua tangannya berada di pinggang Naina yang ramping, kemudian salah satunya naik dan membelai lembut dada itu. Naina yang normal langsung beraksi, menggeliat kecil dan menggigit bibir bawahnya. Melihat reaksi Naina tersebut, tubuh Nicholas sedikit berdesir. Namun tak cukup membuat senjatanya jadi hidup. Lenguh Naina tanpa sadar, lolos begitu saja saat Dr. Nicholas mulai meremas. Saat inti tubuhnya mulai bereaksi, Naina dengan segera menahan tangan sang suami. Sudah ya? Tanya Naina dengan nafas yang terasa berat. Lagi-lagi Nicholas hanya mengangguk, lalu memeluk Naina dengan lembut. Kerja bagus, kata Nick, sebab Naina begitu memahami penyakitnya. Tidak begitu menggebu Nakun melakukan secara perlahan seperti ini. Nick bahkan tanpa sadar mencium pundak Naina yang terbuka, ciuman singkat yang seolah penuh dengan kasih sayang. Sampai Naina pun tersenyum dibuatnya. Pagi ini mereka tidak mandi bersama, hanya mengosok gigi saja dilakukan bersamaan. Selebihnya Nicholas memberi waktu Naina untuk mandi lebih dulu. Dan di saat Nicholas yang mengguyur tubuhnya, Naina pun mulai berkutat di dapur. Di apartemen ini Naina tidak akan pernah memakai bra. Biar saja dadanya jadi pemandangan yang selalu dilihat setiap hari oleh sang suami. Pagi ini saja Naina menggunakan gaun harian berwarna putih susu, makin sempurna saat melekat di tubuhnya yang seksi. Jam 8 tepat mereka telah duduk di meja makan dan sarapan bersama. Naina bisa mendapatkan semua bahan itu dengan mudah, melalui pemesanan daging dan sayur secara online. Jika ada uang maka semuanya akan aman. Ternyata kamu benar-benar bisa masak, kata Nicholas, dia memandang kagum atas semua makanan yang tersaji. Apartemen ini benar-benar terasa lebih hidup karena Naina. Hadiahnya cium ya, kata Naina. Dia bangkit dari duduknya dan pindah ke pangkuan sang suami, mencium bibir Dr. Nicholas dengan lembut dan pria itu pun membalasnya juga. Selesai memagut mesra Naina kembali ke kursinya sendiri dan menyajikan makanan di dalam piring sang dokter. Karena sekarang dokter memberiku banyak uang, jadi aku tidak perlu repot kerja. Seharian ini aku hanya akan berada di rumah sakit bersama ibu, lapor Naina. Nicholas mengangguk. Nanti aku bawa bekal ya? Tanya Naina lagi dan Nicholas mengangguk lagi. Dokter mau tidak? Kalau mau aku bawa agak banyak. Tapi nanti kita makannya di mana? Datanglah ke ruanganku saat jam makan siang. Naina menjawab dengan senyum-senyum malu. Siap suamiku, katanya mendayu-dayu. Bukannya tersentuh Nicholas malah terkekeh. Jam 9 tepat Naina keluar lebih dulu dari dalam apartemen. Dia meninggalkan Dr. Nicholas yang masih menertawakan dia, sebab saat keluar dari apartemen ini Naina kembali berdandan layaknya gembel. Nicholas benar-benar tak mampu menahan tawanya. Bagaimana bisa melihat secara langsung seorang wanita dengan banyak kepribadian seperti itu? Puas sekali Dr. Nicholas menertawakan aku,
gerutu Naina, namun kekesalannya itu tidak bertahan lama, sebab beberapa menit kemudian keceriaannya kembali dia dapatkan. Naina datang ke rumah sakit dengan penuh senyum seperti biasa, menyapa semua orang yang dia lewati dan menunduk hormat. "Pagi Dokter Gracia," sapa Naina saat bertemu di salah satu koridor. Gracia hanya tersenyum menanggapi sapaan itu, lalu berlalu begitu saja. "Kak Ami," panggil Naina pula pada seorang perawat yang selama ini menjaga ibunya. "Nai, kamu sudah datang," balas Ami. Dia tidak sendirian, tapi bersama dua perawat yang lain juga. Naina juga tadi telah menyapa semuanya. "Iya kak, apa kakak ingin ke kamar ibu?" tanya Naina pula, sebab jalan yang mereka tuju nampaknya sama. "Iya, pagi ini pemeriksaan secara menyeluruh saraf-saraf Ibu Wilda. Karena itulah tidak sendiri," jelasnya kemudian. Naina hanya mampu mengangguk. Mereka semua akhirnya menuju ruang rawat Ibu Wilda dan semua pemeriksaan mulai dilaksanakan. Naina memang diizinkan masuk juga, tapi tak bisa melihat terlalu dekat karena akan mengganggu kerja para perawat. Jadi di pinggir ranjang itu, Naina hanya mampu memperhatikan. Sekitar 30 menit akhirnya semua itu selesai. Naina dan ketiga perawat memutuskan untuk duduk di luar, di kursi tunggu yang ada di depan ruang rawat tersebut. "Bagaimana keadaan ibu, kak?" tanya Naina. "Semuanya sebenarnya baik Nai, semoga saja ibumu secepatnya sadar," jawab Kak Ami. Awalnya mereka semua memang membicarakan tentang kondisi Ibu Wilda, namun lambat laun malah membicarakan tentang Dr. Nicholas yang baru saja tiba di rumah sakit. Sama seperti kemarin, Direktur Utama Rumah Sakit Medistra itu kembali terpantau lebih banyak senyum. "Loh katanya mau ketemu rekan bisnis, apa sudah selesai?" batin Naina. "Sepertinya Dr. Nicholas sudah punya kekasih baru ya. Tidak mungkin dia bisa senyum-senyum seperti itu jika bukan karena wanita," ucap Loli, salah satu perawat yang ada di sana. "Iya, jika seperti ini kita harus senang atau sedih?" balas Ami pula. "Senang dong, itu artinya dia sudah bisa melupakan mantan kekasihnya itu," sahut Jessie. "Perawat yang satu lagi, mantan kekasih," celetuk Naina yang ikut bicara. "Iya Nai, jadi dulu Dr. Nicholas itu gagal nikah. Kekasihnya yang bernama Zendaya malah menikah dengan pria lain. Pernikahan mereka baru 8 bulan tapi Zendaya sudah melahirkan. Itu artinya Zendaya dan laki-laki itu selingkuh. Hai menjijikkan sekali," jelas Ami, jadi menggebu-gebu. "Ses, kamu jangan sebar berita ini, cukup di rumah sakit saja gosip seperti ini tersebar," timpal Jessie. "Iya, Kak," jawab Naina patuh. Namun cerita itu jadi membuat Naina berpikir banyak hal. Mungkinkah ini ada kaitannya dengan sakit yang saat ini diderita oleh Dr. Nicholas? "Aku jadi penasaran, seperti apa kekasih baru Dr. Nicholas," kata Ami dan Naina nyaris tersedak ludahnya sendiri saat mendengar ucapan itu. Kita juga harus siap-siap patah hati jika Dr. Nicholas memiliki kekasih bagi," timpal Jessie. "Kamu tidak sedih Nai? Kamu tidak menyukai Dr. Nicholas?" tanya Jessie kemudian, saat dilihatnya Naina tak menunjukkan kesedihannya sedikitpun. "Tidak kak, aku tidak menyukai Dr. Nicholas. Aku akan ikut senang jika dia menemukan pendamping hidup," jawab Naina, sok bijak. Yang lain hanya mampu mengangguk. Gadis seperti Naina mana berani menyukai Dr. Nicholas. Memimpikannya pun rasanya tidak layak.